Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dian Saditri, NIM J1A1 19022, kelas reguler A 2011, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo Kendari. Di video ini saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, mengenai masalah gizi, kesehatan masyarakat pesisir dan kepulauan, salah satunya yaitu masalah gizi anemia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anemia, di mana anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin dalam sel-sel darah merah tidak cukup. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut. Jenis-jenis anemia, di mana ada beberapa jenis-jenis anemia yang dapat terjadi, antara lain yang pertama, anemia defisiensi B12 dan B9 atau folat, di mana anemia defisiensi vitamin B12 atau folat adalah kondisi tubuh yang kekurangan sel darah merah karena kadar vitamin B12 dan B9 yang tidak memadai. Jenis yang kedua yaitu anemia defisiensi Besi, di mana anemia defisiensi besi merupakan terlalu sedikit sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Jenis yang ketiga yaitu anemia karena penyakit kronis, di mana anemia karena penyakit kronis sering disebut juga anemia pada inflasi, merupakan anemia yang disebabkan oleh berbagai kemungkinan penyakit sebelumnya seperti kanker, infeksi, penyakit autoimun, dan penyakit peradangan seperti artritis reumatik atau penyakit ginjal. Jenis anemia yang keempat yaitu anemia hemolitik, di mana anemia hemolitik adalah penyakit kurang darah akibat penghancuran sel darah merah lebih cepat dibandingkan pembentukannya. Penyakit ini perlu ditangani agar tidak terjadi komplikasi pada jantung seperti gangguan irama jantung atau gagal jantung. Jenis anemia yang kelima yaitu anemia aplastik, di mana anemia aplastik ini merupakan kondisi yang jarang terjadi ketika tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Jenis anemia yang keenam yaitu anemia megaloplastik, di mana anemia megaloplastik adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh akibat sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang belum matang dan dengan struktur abnormal dan berukuran terlalu besar. Jenis anemia yang ketujuh yaitu anemia pernisiosa, di mana anemia ini merupakan penurunan jumlah sel darah merah saat tubuh tidak bisa menyerap cukup vitamin B12. Jenis anemia yang kedelapan yaitu anemia sel sabit, di mana sel sabit merupakan sekelompok gangguan yang menyebabkan sel darah merah menjadi cacat dan rusak. Jenis anemia yang terakhir yaitu talasemia, di mana talasemia merupakan kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Selanjutnya yaitu faktor resiko anemia. Ada beberapa faktor resiko anemia. Yang pertama, kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12 dan folat. Faktor resiko yang kedua yaitu gangguan usus, sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Faktor resiko yang ketiga yaitu memiliki penyakit kronis. Yang keempat, terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Dan yang terakhir, faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyebab anemia. Penyebab anemia yang pertama yaitu konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, reumatoid artritis. Yang keempat, mengidap beberapa bentuk anemia seperti talasemia atau anemia sel sabit yang bisa diturunkan. Yang kelima, sedang hamil. Yang keenam, memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, anemia aplastik atau mikrodiplasia, dan multiple myeloma. Selanjutnya yaitu gejala anemia.
Ada beberapa gejala anemia. Yang pertama, selalu merasa mudah marah. Kedua, tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah atau saat berolahraga. 3. Sakit kepala. 4. Mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Jika beberapa gejala anemia tersebut atau penyakit tersebut bertambah parah, maka akan menyebabkan yang pertama, warna biru hingga putih pada mata. 2. Kuku menjadi rapuh. 3. Muncul keinginan untuk makan es batu, tanah, atau hal-hal yang bukan makanan. Yang keempat, pusing ketika berdiri. Yang kelima, warna kulit pucat. 6. Sesak napas. Dan yang 7, lidah terasa sakit. Selanjutnya yaitu diagnosis anemia. Salah satu cara untuk diagnosis anemia yaitu dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari yang pertama, kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin dan mineral lainnya. Yang kedua, jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin. Yang ketiga, jumlah retikulosit. Selanjutnya yaitu pengobatan anemia. Adapun cara pengobatan anemia antara lain, yang pertama transfusi darah, yang kedua pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, yang keempat mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Selanjutnya yaitu pencegahan anemia. Adapun cara mencegah anemia yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Hindari mengkonsumsi minuman berkafein dan minuman vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi dari makanan. Baik, itulah penjelasan mengenai masalah gizi anemia masyarakat pesisir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.